Tidak peduli seberapa baik atau buruknya diri kita, bangunlah setiap pagi dan bersyukurlah bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup ini. Mari tetap mengawali kesempatan itu dengan menyempatkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 9 Oktober 2021, tertulis di Roma 8 ayat 37, demikian dikatakan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai aduldo hamunangotta disalutnai, hinorhoni namakaholongi hita. Demikian firman Tuhan. Ayat ini berkata kita lebih dari orang-orang yang menang. Berbicara tentang orang-orang yang menang sudah pasti kita mengerti. Namun sekarang mengapa Alkitab berkata lebih dari orang-orang yang menang? Apakah yang dimaksud lebih dari orang-orang yang menang? Orang yang menang adalah orang yang menjalani pertandingan dan kemudian dengan seluruh usahanya ia mengalahkan musuhnya. Dan akhirnya ia menjadi pemenang. Dan untuk memahami lebih dari pemenang, mari belajar dari kisah seorang petinju ini. Seorang petinju berjuang habis-habisan di sebuah pertandingan. Sampai wajahnya babak belur dan lebam. Kemudian memenangkan hadiah sejumlah uang tunai dan medali emas. Begitu selesai bertanding, ia pulang dan mendapati sang istri sudah menunggunya di rumah. Apa yang dilakukan si petinju? Ia menyerahkan hadiah yang ia dapatkan kepada sang istri. Sang petinju tersebut adalah pemenangnya dengan semua perjuangan yang ia lakukan. Tetapi ia memberikan semuanya kepada sang istri untuk menikmati semua hasil perjuangannya. Lalu apakah Anda berpikir bahwa ini adil? Apakah sang istri begitu egois dia menerima hasil usaha suaminya? Tentu saja tidak. Ia menerima hadiah yang dimenangkan oleh suaminya karena ia telah menjadi satu dengan suaminya. Sehingga dia juga memiliki apa yang suaminya miliki tanpa harus bertarung terlebih dahulu. Pertarungan si istri adalah melakukan tanggung jawabnya sebagai istri yang baik, melakukan yang terbaik untuk suami dan keluarganya. Demikianlah sang istri disebut lebih dari pemenang. Begitu pula lah dengan kita yang adalah mempelai Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpindah dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Kita menerima bagian terbaik darinya, bukan sebagai upah dari perbuatan kita, melainkan pemberian cuma-cuma karena Yesus telah menggantikan kita bertanding dan pertandingan yang tidak akan pernah dapat kita menangkan. Namun, kita tetap diminta untuk percaya, lalu menerima apa yang sudah Yesus menangkan dan hadiah yang terbaik, yaitu pembebasan, pemulihan, kesembuhan, pengampunan, dan semua yang kita sedang perjuangkan saat ini, yang kita peroleh dengan darahnya. Itulah mengapa kita disebut lebih dari pemenang. Semua kita mungkin ingin menjadi seorang pemenang, tetapi kita justru tidak memiliki kualitas, kapasitas, dan hidup sebagai orang pemenang. Mungkin kita ingin menjadi orang melebihi pemenang, supaya sanggup menunjukkan pada dunia betapa besar, hebat, dan kudusnya Tuhan kita. Bahwa Ia adalah Raja di atas segala raja, dan sebagainya. Namun, yang terjadi adalah dunia menertawakan kita. Karena dunia melihat hidup yang kita jalani tidak berbeda dengan hidup mereka yang tidak menerima Kristus. Mengapa ya hal demikian bisa terjadi? Karena tidak selarasnya ucapan pengakuan iman kita dengan gaya atau pola hidup kita. Kita mengatakan bahwa kita telah ditebus
dan telah menjadi ciptaan yang baru. Akan tetapi kita masih terus menghidupi keberdosaan kita seperti manusia yang pertama yang jatuh dalam dosa. Kita masih menjalani hidup kita dengan cara pandang dunia dan bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hal ini mungkin sulit untuk diterima. Tetapi inilah kenyataan yang harus kita terima dan akui. Bahwa kita bukan pemenang, apalagi lebih dari pemenang. Sekarang marilah kita sekali lagi merenungkan kembali. Benarkah kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Atau sebaliknya kita tidak lebih dari seorang pemenang? Jika kita mengakui bahwa kita lebih dari pemenang, sudahlah kita hidup melebihi seorang pemenang dengan menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita sebaik-baiknya. Jika kita mendapati diri kita tidak lebih dari seorang pemenang, dan jika kita menyadari segala kelemahan, keberdosaan yang masih kita hidupi, marilah kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Mohon belas kasih-Nya membimbing kita menjalankan kebenaran-Nya yang telah Ia berikan kepada kita. Sadarilah bahwa Anda lebih dari pemenang karena apa yang Yesus telah lakukan bagi Anda. Teruslah berfokus kepada Yesus. Temukan setiap hari apa saja yang Yesus telah menangkan untuk Anda dan bersuka citalah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh darah Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon agar Engkau memberikan kuasa Roh Kudus bagi kami untuk tetap setia menjaga diri kami, berlaku sebagai orang yang lebih dari pemenang. Jangan biarkan kami terus mengejar hidup yang tolak ukurnya hanya dunia ini, namun mampukan kami berperilaku yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hidup sebagai orang yang lebih dari pemenang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.